Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cipta sastra kontemporer pada mata kuliah sastra kontemporer. Sebenarnya materi ini adalah pembahasan yang sudah kita bahas, tetapi pada kesempatan kali ini lebih masuk semua, dalam artian puisi kontemporer, novel kontemporer, dan lain sebagainya itu termasuk cipta sastra kontemporer. Jadi seperti mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama adalah puisi kontemporer. Nah, nanti pada setiap submateri itu nanti akan saya beri contoh. Silahkan simak video pembelajaran ini hingga akhir. Dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar ataupun di WA group. Nah, yang pertama adalah puisi kontemporer. Nah, kontemporer secara etimologi memang itu mempunyai arti waktu kini ataupun masa kini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga demikian, juga mempunyai arti masa kini ataupun waktu kini. Nah, kalau dikaitkan dengan puisi kontemporer, artinya puisi kontemporer itu puisi yang diciptakan pada masa kini. Nah, istilah lain dari puisi kontemporer ini adalah puisi inkonvensional atau puisi masa kini, ataupun bisa juga puisi mutakhir. Nah, adapun ciri-ciri dari puisi kontemporer itu ada banyak, seperti yang disampaikan oleh Sumardi dan Rahmat Djoko Pradopo. Itu menguraikan ciri-ciri dari puisi kontemporer. Yang pertama itu adalah puisi yang sama sekali menolak kata sebagai media ekspresinya. Nah, ini nanti terkait dengan jenis-jenis puisi kontemporer ya teman-teman. Dan ini yang kedua adalah puisi yang bertumpu pada simbol-simbol non kata dan menomorduakan kata seminimal mungkin sebagai intinya. Nah, artinya walaupun dia itu menolak kata sebagai medianya, tetapi seminimal mungkin dia tidak menggunakan kata sebagai intinya. Nah, yang ketiga itu adalah puisi yang bebas memasukkan unsur-unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, ini yang keempat itu memakai kata-kata supra dan kata-kata konvensional. Nah, yang kelima adalah puisi yang menggarap tipografi secara cermat sebagai bagian dan daya tarik atau alat ekspresinya. Nah, ini kalau menurut Djoko Pradopo, bahwa puisi kontemporer itu puisi yang bergaya mantra dengan sarana keputusan berupa pengulangan kata, frasa, atau kalimat. Nah, ini yang kedua adalah gaya bahasa paralelisme yang dikombinasikan dengan gaya bahasa hiperbola. Dan yang ketiga adalah banyak diciptakan puisi konkret sebagai puisi eksperimen. Yang keempat itu kata bahasa daerah banyak dipergunakan untuk memberi efek ekspresif. Nah, asosiasi yang selanjutnya adalah asosiasi bunyi banyak dipergunakan untuk memperoleh makna baru. Nah, puisi-puisi imajinasme banyak ditulis dalam puisi imagis, banyak digunakan kiasan, alegori ataupun parabel. Yang selanjutnya adalah banyak ditulis puisi lugu yang mempergunakan ungkapan
gagasan secara polos dengan kata-kata seberal kalimat biasa yang polos. Yang terakhir adalah banyak kata tabu yang digunakan baik dalam konteks puisi, puisi main-main, puisi protes, puisi pamflet maupun puisi konkret. Nah, ini yang selanjutnya adalah ciri-ciri tema pada puisi kontemporer. Nah, tema protes yang ditunjukkan kebincangan sosial. Yang kedua adalah humanisme. Terus kehidupan batin religius atau cenderung ke mistik. Tema yang dilukiskan sebagai alegori dan parabel. Nah, yang selanjutnya adalah tema perjuangan, itu menegakkan hak asasi manusia. Yang terakhir adalah tema kritik sosial. Nah, ini ada jenis-jenis puisi. Yang pertama adalah puisi beling. Biasanya puisi ini berisi kelakar atau ada unsur humornya pada puisi beling ini. Nah, tetapi sering juga adanya unsur kritik, terutama kritik sosial. Itu yang pada puisi beling yang pertama. Nah, yang kedua itu puisi idiom baru. Nah, pada puisi idiom baru ini dia menggunakan bahasa atau menggunakan kata sebagai ekspresinya. Nah, yang selanjutnya yang nomor 3 adalah puisi suprakata. Nah, ini suprakata ini jenis puisi kontemporer yang memakai kata-kata konvensional yang ditukar-tukar atau diciptakan kata-kata baru. Selanjutnya adalah tipografi. Tentu ini adalah bentuk puisi yang ditonjolkan atau yang memperkuat puisi tersebut, puisi tipografi. Nah, yang selanjutnya adalah multilingual. Nah, multilingual ini lebih ke puisi yang banyak menggunakan bahasa-bahasa lain, baik itu bahasa daerah ataupun bahasa asing, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah puisi minikata. Nah, puisi minikata ini jarang atau sedikit sekali menggunakan kata-kata sebagai ekspresinya. Biasanya menggunakan simbol-simbol dan lain sebagainya. Nah, ada juga puisi tanpa kata. Nah, tanpa kata ini berarti dia menggunakan simbol-simbol sebagai bentuk puisinya, baik itu mungkin menggunakan garis, menggunakan titik-titik ataupun simbol lainnya. Nah, yang terakhir adalah puisi mantra. Nah, puisi mantra ini berhubungan dengan salah satu jenis puisi lama, yaitu mantra. Nah, penyajiannya itu berhubungan dengan dunia mistis atau memberikan efek kemanjuran. Oke, itu tadi mengenai puisi kontemporer. Ini berikut adalah contoh dari pembacaan puisi kontemporer. Apa gunanya merdeka kalau tak bertelur? Apa gunanya bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Burung jika tak bertelur, tak menetas, sia-sia saja terbang bebas. Kepompong menetaskan kupu-kupu, kuntum membawa bunga, putik jadi buah. Buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang, menetas awan, mimpi jadi sungai pun jadi.
menetas jadi hakikat lautan. Setelah kupikir-pikir, manusia ternyata burung berpikir. Setelah kurenung-renung, manusia adalah burung merenung. Setelah bertafakur, taulah aku, manusia harus bertelur. Burung membuahkan telur. Telur menjadi burung. Ayah menciptakan anak. Anak melahirkan ayah. Wahai pemuda, wahai Garuda, menetaslah, lahirkan lagi bapak bagi bangsa ini. Menetaslah seperti dulu, para pemuda bertelur emas. Menetas kau dalam sumpah mereka. Oke, baik, yang selanjutnya adalah cerpen kontemporer. Nah, cerpen kontemporer adalah bentuk prosa fiktif naratif. Nah, cerpen ini cenderung padat dan langsung pada tujuan dibandingkan karya fiksi lainnya. Nah, pengertian cerpen sendiri adalah cerpen yang dibuat dengan gaya ucap baru. Nah, dikatakan cerpen kontemporer, ini merupakan cerpen yang memiliki khas gaya ucap sendiri tanpa memperhatikan pola atau kaidah-kaidah penulisan cerpen secara umum. Nah, unsur intrinsik cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini berasal dari dalam cerpen sendiri dan ekstrinsik ini berasal dari luar cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama adalah anti tokoh, yang kedua adalah anti plot atau setting, yang ketiga adalah anti alur, dan yang keempat adalah anti tema. Nah, ini yang membedakan antara cerpen kontemporer dan juga cerpen non kontemporer. Itu juga terdapat pada tokoh, plot, alur, dan tema. Kalau cerpen kontemporer itu tidak ada tokoh atau anti tokoh, tetapi dalam cerpen non kontemporer maka ada tokohnya, seperti itu. Nah, berikut adalah pembacaan novel kontemporer. Mungkin untuk cerpen ini tidak saya bahas terlalu mendetil karena masih baru kemarin kita membahasnya. Maka langsung saja saya beri contoh pembacaan cerpen kontemporer. Sekalipun perempuan itu duduk menghadap jendela kayu berukiran khas Jepara, tapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi. Padahal, dari jendela itu terlihat awan beriringan, jalanan yang lenggang. Sesekali pejalan kaki terlihat melangkah di atas trotoar seraya membawa bungkus plastik berisi makanan. Jika beruntung,
bisa menyaksikan rombongan burung merpati hinggap di atas kabel listrik, lalu turun untuk mematuk biji-bijian yang berserakan di aspal. Ketika seorang pengendara motor lewat, burung-burung itu dengan segera berterbangan. Ya, siapapun akan bisa menyaksikan kejadian serupa, kecuali perempuan itu. Perempuan buta yang selalu duduk di bangku yang menghadap ke jendela kayu itu. Perempuan buta itu selalu duduk di sana. Bukan karena ia ingin. Sejak datang pertama ke kedai kopi itu beberapa tahun lalu, dalam keadaan buta, dengan baik si pemilik kedai menuntunnya, lalu menyilahkannya duduk di bangku itu. Sejak itu, setiap kali ia datang ke kedai kopi, ia akan hafal jalan ke bangku yang menghadap ke jendela itu. Cukup satu kali bagi pemilik kedai menunjukkan jalan. Karena selebihnya, ia akan mengandalkan tongkat besinya untuk menuntunnya. Seolah tongkat itu adalah matanya. Mata yang mengarahkannya untuk melangkah, yang membimbingnya untuk berjalan. Namun, langkahnya tidak selalu berpijak pada apa yang ia harapkan. Perempuan buta itu sadar, sebagaimanapun sebuah tongkat, ia hanya mampu menuntunnya, menunjukkannya, mengarahkannya, mengatur langkahnya. Sekali lagi, hanya sebatas itu. Tidak seperti mata yang memperlihatkan apa yang mesti terlihat. Terlebih lagi mata hati yang memperlihatkan apa yang tidak nampak. Beberapa pengunjung yang sering mampir ke kedai kopi selalu bertanya pada pemilik kedai perihal perempuan buta itu. Jawaban si pemilik kedai selalu, tidak tahu. Pemilik kedai benar-benar tidak tahu perihal perempuan buta. Yang ia tahu, sebelum ia datang dan membuka kedai kopinya, perempuan itu telah ada di depan pintu kedai. Menunggunya membuka kedai, lalu setelah pintu dibuka, perempuan itu akan duduk di bangku tempatnya biasa duduk, memesan kopi dan hanya akan meneguk kopinya satu kali. Selebihnya, ia hanya mengaduk-aduknya. Ia bisa saja meneguknya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau bahkan berkali-kali sampai kopinya habis. Tapi ia tak melakukannya. Ia hanya meneguknya 1 kali. Mengapa kau hanya meneguknya 1 kali, Nona? Tanya pemilik kedai. Dari secangkir kopi bisa tercipta seorang manusia. Jawab perempuan buta. Si pemilik kedai adalah orang pertama yang yakin perempuan buta itu tidak hanya buta mata, tapi juga buta pengetahuan. Ia mampu. Sebab perempuan itu buta. Dan kebutaannya itu yang membuatnya tidak bisa melihat tulisan dalam buku-buku pengetahuan. Sehingga ia tidak bisa membedakan mana air yang bisa menciptakan manusia dan air yang tidak bisa menciptakan manusia. Tapi kemafhumannya berubah menjadi sebuah kebingungan. Ketika ia tahu bahwa perempuan itu selalu berbicara pada secangkir kopi yang dipesannya. Walaupun esensinya sama-sama air, tetap saja fungsinya berbeda. Ya jelas berbeda. Kopi itu berwarna hitam, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur berwarna putih. Kopi itu encer, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur kental. Kopi itu pahit, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur amis. Kopi itu membuat terjaga, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur membuat perubahan pada perut seorang perempuan. Sekali lagi jelas berbeda. Lantas, bagaimana bisa dari secangkir kopi tercipta seorang manusia? Kasihan perempuan. Sudah buta, ditambah gila.
batin pemilik kedai. Satu kali perempuan buta itu meneguk kopinya. Baginya itu lebih dari cukup. Ia tidak ingin untuk yang kedua kalinya. Hanya dari secangkir kopi tercipta seorang manusia yang bersarang selama 9 bulan dalam perutnya. Ia tidak pernah menduganya bahwa hanya dengan secangkir kopi, beberapa hari kemudian, di pagi hari setelah ia bangun tidur, badannya lemas. Kepalanya serasa akan pecah. Mulutnya terasa begitu mual. Seolah ada yang hendak keluar, tapi tak kunjung keluar. Ia sangat hafal. Gejala-gejala seperti itu hanya akan dirasakan oleh seorang perempuan yang tengah hamil. Pasti lelaki itu yang telah membuatku hamil. Gumamnya dalam hati. Lelaki? Lelaki yang mana? Semenjak buta, ia tidak pernah lagi berdekatan dengan seorang lelaki, apalagi sampai bersetubuh hingga membuatnya hamil. Ya, kecuali pemilik kedai yang setiap hari membukakan kedai dan mengantarkan kopi pesanannya. Tapi itu hanya sebatas pelanggan dan penjual. Di sana jarang ada percakapan. Perempuan buta itu hanya tersenyum ketika kopi pesanannya telah ada di hadapannya. Ia bisa mencium aroma kopi itu. Lagi pula, setelah pemilik kedai menyodorkan kopi, ia akan pergi lagi ke tempat ia membuat kopi. Dan selalu seperti itu. Perempuan buta itu tak pernah menaburkan gula pada kopinya. Bukan karena ia tak melihat gula di mejanya. Ia lebih tertarik pada sesuatu yang terasa pahit. Ya, salah satunya kopi. Dalam setiap tegukannya, ia tidak hanya merasakan pahit dari biji kopi, tapi juga kenangan pahit bersama seorang lelaki. Lelaki yang selalu menunggunya di gerbang sekolah. Seorang lelaki yang tak pernah Alpa mengajaknya ke kedai kopi. Ya, begitulah adanya. Ia masih mengingat ketika lelaki itu menebarkan senyum setiap kali melintas di depan kelasnya sebelum ia buta. Dengan hati berdebar-debar, perempuan buta itu akan membalas senyumannya dengan manis. Walau bagi orang yang memandangnya, itu adalah senyum yang sengaja dimanis-maniskan. Ya, bersamaan dengan ditelannya seteguk kopi, perempuan buta jadi ingat percakapan-percakapan itu. Percakapan dengannya di antara kepulan asap kopi dari secangkir kopi yang baru saja disajikan di atas meja kedai kopi. Nikahilah aku setelah lulus SMA nanti. Cinta perempuan buta. Ya, kata lelaki itu. Perempuan buta tersenyum, meneguk kopinya. Bagaimana jika kau mati sebelum menikahiku? Apakah kau menyukai kopi? Perempuan buta mengangguk. Jika seperti itu, tenang saja. Aku akan selalu ada dalam secangkir kopi. Apa yang akan kau lakukan di dalam secangkir kopi? Apakah kau meminum kopi? Untuk kedua kalinya perempuan buta mengangguk. Setelah kau meminum kopi, maka kopi yang kau telan akan masuk ke dalam lambung. Sementara jiwaku akan menyatu dengan jiwamu dan aku akan abadi dalam ingatan. Perempuan buta tersipu malu, tersenyum, meneguk kopinya lagi. Kemudian keduanya pulang diantar oleh lambung yang dipenuhi kopi. Sejak saat itu, perempuan buta tak pernah menyisakan setetes kopi yang ia pesan. Setiap kali lelaki itu mengajaknya ke kedai kopi, ia akan meneguknya berkali-kali sampai tak bersisa. Bahkan, ia akan memesan lagi dan meneguknya berkali-kali sampai gelas benar-benar kosong. Sebagaimanapun sebuah takdir,
Ia memang tidak bisa dipinta, tidak dengan wajah memelas, tidak juga dengan lelehan air mata, pun halnya dengan bersimpuh, bahkan dengan bersujud sekalipun. Perempuan buta tak pernah lagi ke kedai kopi dan meneguk kopi. Ia hanya mengurung diri di dalam kamar setelah tahu bahwa lelaki yang selalu mengajaknya ke kedai kopi mati 1 hari sebelum pesta pernikahan berlangsung. Lelaki itu menembakkan airsoft gun tepat di ubun-ubunnya setelah mendapat kabar dari dokter spesialis kanker bahwa penyakit yang dulu sempat sembuh sekarang kembali menjalar dalam tubuhnya. Karena itu ia dilarang keras untuk meminum kopi. Tak ada lagi kopi, tak ada lagi harum biji kopi, tak ada lagi kepulan asap yang membumbung dari cangkir berisi kopi. Tak ada lagi suara memesan kopi. Tak ada lagi seorang yang mengantarkan kopi. Lebih ironis, tak ada lagi seorang perempuan yang akan menemaninya meneguk kopi. Ia bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah sanggup jika harus seperti itu? Maka untuk menjawab pertanyaannya, ia lebih memilih menembakkan airsoft gun tepat di ubun-ubunnya. Ia akan sangat menyesal ketika tahu perempuan yang selalu diajaknya ke kedai kopi menjadi buta karena tak pernah berhenti menangis sejak peninggalan pria itu. Tenang saja, aku akan selalu ada dalam secangkir kopi. Pada bulan ke-7 masa pembuangan diri, akhirnya perempuan buta keluar kamar. Tak ada tempat yang ia tuju selain kedai kopi. Hanya untuk membuktikan apakah ucapan kekasihnya itu memang benar adanya. Ia meneguk berkali-kali kopi yang dipesannya, tapi tidak sampai menambah. Dan tak ada apapun. Perempuan buta tak merasakan bahwa jiwa kekasihnya memang ada dalam secangkir kopi. Baru pada hari ketiga datang ke kedai kopi, ia merasakannya. Ia merasakan ketika kopi yang ditelannya masuk ke dalam lambung. Bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang ganjil dirasakannya. Sesuatu yang aneh masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itulah proses di mana jiwa orang mati menyatu dengan jiwa orang yang hidup. Perempuan buta menikmati proses itu. Proses tersebut masih berlangsung ketika ia dalam perjalanan pulang. Perempuan buta seolah tidak melangkah dengan kakinya. Ia memiliki sayap dan terbang menuju rumahnya. Kemudian, proses itu akan hilang ketika perempuan buta tersadar dari tidurnya. Sungguh, proses penyatuan jiwa yang unik. Ya, memang unik. Sebab ditunjang oleh secangkir kopi. Justru keunikan itu tidak habis sampai di sana. Keunikan itu masih terus berlanjut sampai beberapa hari setelah. Tubuhnya lemas, perempuan buta terus merasakan mual. Ingin muntah tapi tak bisa. Seolah ada yang hendak keluar, namun tak kunjung keluar. Dan beberapa bulan kemudian, barulah keunikan itu menjadi suatu kejanggalan. Lantaran perutnya semakin menggelembung. Pasti lelaki itu yang telah membuatku hamil, gumamnya dalam hati. Tentu, siapa lagi? Pasti ia salah. Jiwanya tidak menyatu dengan jiwaku, tapi menyatu dengan induk telur, lalu membuahinya dengan secangkir kopi. Pada usia kandungan menginjak 9 bulan, makhluk hasil pembuahan dari secangkir kopi itu keluar. Keluar sebagai manusia murni, bukan secangkir kopi, apalagi bercangkir-cangkir kopi. Perempuan buta itu yakin bahwa anak itu tercipta dari secangkir kopi.
secangkir kopi yang di dalamnya bersemayam jiwa kasihnya. Kendati demikian, perempuan buta masih tetap kedai kopi dan meminum kopi, walau tidak secangkir kopi. Ia hanya meneguk satu kali. Ia takut jika peristiwa serupa akan menghampirinya jika ia menghabiskan secangkir kopi, apalagi bercangkir-cangkir kopi. Ia akan datang lebih awal dari pemilik kedai, menunggu di depan pintu, lalu setelah pemiliknya membukakan pintu, ia akan duduk di bangku biasa, bangku yang menghadap ke jendela. Dari jendela tersebut, siapapun akan bisa menyaksikan jalanan yang lenggang, kecuali perempuan buta. Perempuan buta tidak akan pernah bisa melihat seorang lelaki yang selalu memperhatikannya di seberang jalan itu. Seorang lelaki yang setelah lelah berdiri memperhatikannya, ia akan duduk di hadapan perempuan buta, lalu membubuhkan serbuk soporific, obat bius ke dalam cangkir kopi yang diminum perempuan buta. Kemudian setelah perempuan buta mulai tak sadarkan diri, lelaki itu akan membopongnya lantas membawanya pulang, tentunya ke rumah perempuan buta. Di rumah perempuan buta, lelaki itu akan menyetubuhi. Dari sanalah manusia yang dikandung perempuan buta berasal, bukan dari secangkir kopi, tapi betapapun benar adanya, perempuan buta itu tidak akan pernah percaya bahwa ada seorang lelaki yang menyetubuhinya, sebab ia tak sadarkan diri sewaktu disetubuhi. Lelaki yang menyetubuhinya adalah lelaki yang karena Alfa mengajaknya ke kedai kopi. Lelaki yang mati bunuh diri 1 hari sebelum pesta pernikahannya. Lelaki yang membuat perempuan itu buta. Dan lelaki yang memalsukan kematiannya. Materi kita yaitu drama atau teater kontemporer. Nanti kita akan belajar apa itu pengertian dan juga nanti saya akan berikan contohnya mengenai drama teater kontemporer. Nah, menurut Budianta dan kawan-kawan bahwa drama merupakan genre sastra di mana penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya percakapan atau dialog di antara para tokoh yang ada. Nah, dengan kata lain bahwa drama adalah pertunjukan atau cerita lakon kehidupan manusia yang dipentaskan. Jadi drama ini merupakan aksi mimetik atau tiruan dari kehidupan yang mewakili perlakuan manusia. Nah, ini teater kontemporer juga. Teater ini istilah lain dari drama ya, tetapi secara lebih luas teater adalah proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penerapan penyajian atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada dalam drama. Sama halnya seperti cerpen dan lain sebagainya, bahwa drama juga mempunyai alur, mempunyai unsur-unsur yang membangun sebuah drama. Yang pertama itu adalah tema. Tentu sebuah drama ataupun teater itu dipentaskan tentu mempunyai tema yang ingin disampaikan oleh para pemainnya. Nah, selain itu ada latar atau setting, yang selanjutnya plot atau alur, penokohan dan perwatakan. Tentu dalam sebuah drama ataupun teater itu juga ada penokohan dan perwatakan. Ya, ini perwatakan seperti apa yang ingin dibangun dalam sebuah drama atau teater. Nah, selanjutnya yaitu amanat.
Nah, di sini amanat apa yang akan disampaikan oleh para pemain di dalam dramanya. Nah, selanjutnya yaitu tata pentas, acting, dan blocking. Nah, ini yang perlu dipahami dari ciri-ciri drama kontemporer. Yang pertama adalah unsur humor menonjol dalam lakon-lakon mutakhir. Nah, selanjutnya bersifat simbolik dan dari keseluruhan pentas, drama sutradara merupakan unsur yang mendominasi. Nah, selanjutnya tentu dalam sebuah drama ada unsur atau struktur drama kontemporer. Yang pertama itu plot, alur, penokohan dan perwatakan, dialog ataupun percakapan, setting. Nah, ini setting ini nanti terkait dengan tata pentas, tata letak pentas, atau bagaimana kita nanti membangun atau meniru sebuah kehidupan. Nah, ini perlu adanya setting, baik itu tempat, waktu, dan suasana yang ingin dibangun. Tema tentu ini menjadi bagian dasar dari sebuah pementasan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Tentu sebuah karya sastra itu tujuannya untuk menyampaikan amanat atau pesan secara positif kepada penikmat karya sastra tersebut. Nah, ini petunjuk teknik atau teks samping. Ini ciri-ciri seni teater kontemporer. Ini yang pertama merupakan buah pikir atau ide daripada sutradara pribadi. Yang selanjutnya itu menggunakan bahasa nasional atau internasional dalam dialognya. Nah, selanjutnya diselenggarakan sesuai dengan tema, berisi nilai atau pesan dari sutradara yang hendak disampaikan kepada penonton, dan dialog sebagian dari naskah dan sebagian dari improvisasi dari para pemain. Oke, selanjutnya akan saya beri contoh. Ini adalah contoh dari drama atau teater kontemporer. Saya mengambil dari YouTube Festival Teater Jakarta. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi box.
punggungku. Di samping sebuah pintu yang setengah terbuka. Di dekat serumpun kolam bunga dan mata air yang memancarkan cahaya purnama. Tak mungkin karena kita berdua telah lelah mengembara membuat peta. Seorang lelaki termangu di bawah tangga. Menenteng koper, memperlihatkan letih akibat cedera ratusan kemarau dan penghujan. Tangga itu berwarna biru. Tapi cahaya yang jatuh dari langit seperti warna perak. Menyiratkan kehampaan. Di ujung atas anak tangga itu, sebuah pot yang berisi tangkai bunga mawar merah bergantung. Mengagum. Dendamku mencair, mengalir, memenuhi jasadmu dengan peluru dan mesiu. Tubuhmu pun kian kacau. Bahasa tinggal sesat. Aku mendekat menujumu. Tangan-tanganku membakar langit. Tangan diriku menolak bumi. Marilah kau. Dan ku bersihkan dirimu dari api yang berabad telah menemanimu. Api itu mungkin kau sebut kuldi. Dulu kau curi dari taman itu. Mari biar ku bersihkan dirimu dengan sapu lidi ini. Sapu lidi berambut api. Mari. Biar ku masuki tuntas tubuhmu. Bersih kau dari karat waktu, menjilati seluruh tubuhku. Kekasih, kita saling memuji jilatan masing-masing. Tentang pulang. Atau pergi. Dua orang melintas, berkesan, membawa koper. Seorang melintas, membawa tiang penunjuk jalan, meletakkannya di jalan itu. Kemudian dia memandang langit. Ada yang berlari dan ada yang mengikuti.
Ada yang berlari dan ada yang mengikuti. Tubuhku selalu kemarahan. Sehingga berapa puluh tahun sekalipun, tetap aku harus menimba air dari sumur bapakku. Kami pernah melihat cakrawala bersama dan ingin kembali melihatnya. Dan cahaya akan seperti yang naga. Kalau orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Lalu orang-orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Lalu orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Semacam siasat cerdas yang mengalir di pemuda. Oleh sebesit sunyi aku memecahkan dirinya sendiri. Tapi mengapa tak kulihat bayang wajahku di bayang matamu? Entahlah. Ku tak menentu. Tapi akan kubangun kembali kampung dan rumah kita dari sisa runtuhan dongeng itu. Ibu. Lalu akan kutambal perahu dan melayarkannya ke sungai-sungai. Engkau pernah ada di situ. Berkemaslah. Hari telah senja. Sebentar lagi. Oke, dan selanjutnya adalah novel kontemporer. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai puisi kontemporer, maka selanjutnya adalah novel kontemporer. Nah, ada 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah pengertian novel kontemporer, kekuatan yang menonjol, dan ciri-ciri novel kontemporer. Nah, ini ada 2 pengertian dari novel kontemporer. Secara sederhana bahwa novel kontemporer itu adalah novel yang hidup pada masa kini atau novel yang hidup pada waktu yang sama. Nah, ini biasanya novel kontemporer ini berusaha bergerak mendahului zamannya. Nah, kalau secara umum, bahwa novel kontemporer ini novel yang menyinggung dari semua sistem penulisan fiksi yang ada selama ini atau yang bersifat konvensional. Nah, yang kedua adalah novel yang menggarap secara fisik atau masalah fisik, batin dengan pola yang aneh tetapi suasana dan emoji yang sangat menakjubkan. Itu adalah pengertian dari novel kontemporer. Nah, novel kontemporer Indonesia ini adalah novel yang terbentuk menyimpang dari sistem penulisan fiksi di Indonesia. Nah, ini biasanya menggarap masalah fisik dan batin manusia dengan pola yang aneh tetapi suasana dan imajinasi yang sangat menakjubkan. Ini contohnya novel Larung dan Saman karya Ayu Utami. Nah, latar belakangnya itu biasanya karena muncul sastra kontemporer ini ditandai dengan suatu nilai kehidupan yang menyeluruh. Nah, ini ada suatu pergeseran ya, pergeseran nilai kehidupan yang menyeluruh. Nah, ini yang
jadi semangat para penulis kontemporer, terutama novel kontemporer. Nah, sastra sendiri termasuk novel kontemporer ini muncul pada tahun 1970 di Indonesia. Nah, pada awal mulanya itu berupa puisi, prosa, ataupun cerpen, novel, dan drama. Nah, adapun kekuatan yang menonjol pada novel kontemporer itu biasanya yang pertama adalah pengaruh dari politik. Yang kedua adalah kebudayaan. Yang ketiga itu akar tradisi. Yang keempat itu adalah pengaruh sejarah. Yang kelima adalah psikolog. Serta faktor acuan. Nah, psikolog dan faktor acuan. Faktor acuan ini biasanya dia seorang penulis kontemporer itu ada salah satu tokoh yang diidolakan. Misal Budi Dharma, itu model acuannya itu yang menjadi acuan dari Budi Dharma ini adalah N.H. Dini. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri novel kontemporer. Yang pertama adalah anti tokoh. Yang kedua itu, yang pertama anti tokoh, yang kedua anti alur, yang ketiga itu bersuasana mistis, transidental atau sofistik, dan cenderung ke tradisi lama atau warna lokal. Ini adalah contoh-contoh dari tokoh-tokoh sastra kontemporer di Indonesia seperti Putu Wijaya, terus Iwan Sumatupang, dan lain sebagainya, termasuk Sri Utami dan Budi Dharma dan lain sebagainya. Ini akan saya beri contoh pembacaan novel kontemporer. Selamat mendengarkan. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis bait puisi ini di atas secari kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang menggapai pundak dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan buruh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan, "Itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan, "Aku harus selalu bangkit, meski aku mati. Tetapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit." Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematian
kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Atau bak Dewi Kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh. Seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya. Atau seperti saat listrik mendadak mati. Hening. Begitu sunyi. Begitu sepi. Aku tak relevan lagi. Mungkin ini hanya imajinasi, tapi aku mendengar cericit burung. Mungkin mereka tengah merubung dan mengaksir permukaan laut, sementara aku tenggelam ke dasar laut mengikuti sentakan besi yang memberati kaki. Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut dan menjengukku, mengucapkan selamat jalan, sembari mencoba menjaga agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang. Begitu saja. Berkat doa para burung, aku sudah berada di dasar laut. Dan begitu saja, ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan dara, ikan sersan mayor, lantas kepalaku berdebam keras di atas salah satu koral otak. Mereka, rombongan ikan itu menciumku. Mungkin merasa belas kasih kepada mayat yang begitu sia-sia. Ini pasti sebuah ilusi. Karena aku mendengar alunan musik, mencium aroma masakan ibu. Aku mendengar suara Kinan berdebat dengan Daniel, suara Sunu yang mencoba menengahi, suara Anjani yang halus mengusap telinga kemudian tergilas oleh nyaringnya suara asmara. Itu semua perlahan menghilang, tergantikan suara langkah bapak yang perlahan-lahan menuju dapur sambil menanyakan apa yang sedang dimasak ibu. Lalu muncul kelebatan wajah Kinan yang memandangku dengan sepasang matanya yang kecil dan menyemprotkan sinar. Lantas muncul kelebatan wajah Sunu, Alex, Daniel, dan Anjani. Entah mengapa aku melihat mereka semua di rumah hantu, di Sayegan, di pojok Yogyakarta. Semua berbaur, saling berkelebatan seperti sebuah pemutaran film hitam putih yang dipercepat. Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memelukku. Begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini. Mungkin itu sebabnya ibu dan bapak memberiku nama Biru Laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut, disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Aku menyadari